sedih, kecewa, marah, putus asa. Banyak orang sekarang membahas tentang healing dengan bertamasya atau menghabiskan uang. Padahal ketenangan jiwa juga bisa didapatkan dengan membaca buku self healing. Buku ini ditulis oleh Ummu Kalsum. Kata self healing sangat populer akhir-akhir ini. Namun, apa sih maksud dari self healing itu sendiri? Self healing yang sebenarnya itu mengacu pada proses pemulihan diri dari gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya yang dilakukan oleh diri sendiri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kata ini kerap dipakai sebagai istilah penyembuhan diri ketika mengalami berbagai tekanan dalam kehidupan. Betapa banyak dari diri kita yang mencari ketenangan selain dari Allah dan Al-Quran. Padahal self healing terbaik ada dalam Al-Quran. Allah telah memaparkan dengan jelas berbagai cara metode penyembuhan, baik rasa sedih, kecewa, takut, marah, ataupun putus asa hanya bisa diatasi dengan Al-Quran. Buku Self Healing with Quran itu berisi berbagai kisah yang dapat memotivasi kita agar tidak terlalu bersedih. Dunia memang penuh dengan segala ujian, dan ayat-ayat Al-Quran tentu saja dapat menyembuhkan luka batin kita. Sekarang, bagaimana metode self healing tersebut? Prinsip self healing di sini adalah menyandarkan semuanya pada Allah Ta'ala agar keluhan-keluhan mental yang diderita bisa terhempas dan meraih ketenangan hidup agar bisa mendukung sebuah harapan dan cita-cita yang penuh manfaat. Banyak metode self healing yang bisa kita gunakan, baik yang berlandaskan pada aspek spiritual, mental, maupun keduanya. Saya sendiri memilih keduanya, namun sebelum melangkah untuk mengeluarkan emosi negatif, ada baiknya memperbaiki spiritual terlebih dahulu. Kendalikan amarah dengan tepat. Bagaimana memulai self healing dengan Quran? Buat saya, mental spiritual tak bisa dipisahkan. Mengatasi keluhan mental itu harus dilandasi dengan spiritual agar jiwa bersih dari segala pengaruh bisikan jahat. Mengapa harus membereskan diri dari spiritual terlebih dahulu? Karena kita, dari semua organ serta semua sel penyusun tubuh kita adalah makhluk Tuhan. Maka makanan terbaik bagi diri adalah dengan mendekatkan kepada penciptanya. Terus bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya? Jika kamu menjadikan Al-Quran sebagai panduan, maka kamu tidak akan pernah kehilangan arah. Kamu di sini maksudnya ya kita, artinya saya juga. Bukan menyuruh namun mengajak. Siapa yang ingin kehilangan arah? Tidak ada kan? Semua ingin mendapat petunjuk yang benar, maka harus mencari dari sumber yang benar, yang tidak ada keraguan padanya, yakni Al-Quran. Dan yang kedua adalah bersungguh memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila ingin sembuh, bersungguh-sungguhlah meminta kesembuhan kepadanya. Sebaiknya awali dengan sholat, memohon ampun atas semua salah dan dosa yang pernah diperbuat. Kemudian minta kepada Allah untuk kekuatan dan mohon temani saat kita melakukan terapi dengan Al-Quran. Tentu kita berharap senantiasa dalam perlindungan Allah. Bila ini sudah dilakukan, maka niatkan membaca Al-Quran untuk mensucikan jiwa. Ruqyah syariah hanya menggunakan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Tolak ukur keberhasilannya adalah adanya perbedaan sebelum dan sesudah terapi. Biasanya hati menjadi lebih tenang, tetapi ini perlu dilakukan secara intens atau terus-menerus. Namun ada orang yang berkata, aku juga setiap hari membaca Al-Quran. Namun kita harus ingat, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan ketika kita membaca Al-Quran untuk belajar. Maka yang kita dapatkan pula pahala menuntut ilmu. Namun ketika kita niatkan untuk mensucikan jiwa, maka insya Allah yang kita dapatkan tujuan yang sama. Segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.